Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Jade Dynasty episode 23 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 27 Desember 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mau dimaklumi ya. Untuk kalian yang penisirin tentang cerita Jade Dynasty episode 23 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada ending episode 22 sebelumnya, kita diperlihatkan adegan saling curhat-curhatan antara Xiaopan dan Biao, yang mana Xiaopan menanyakan kepada Biao, kenapa sih kamu tuh terlalu baik padaku? Sehingga pada saat yang sama, Biao yang mendengar ini pun memberitahu Xiaopan bahwa ialah merupakan salah satu pria langka yang selalu mengerti dan perhatian tentang dirinya, yang pada dasarnya sikap perhatian dari Xiaopan inilah yang membuatnya akhirnya tersadar bahwa sikap cuek yang ditunjukkan ayahnya Raja Hantu selama ini merupakan bentuk kasih sayang padanya. Serta ia juga memberitahu Xiaopan bahwa banyak orang tajir dari sektenya yang ingin mempersunting dirinya, tetapi ia merasa bahwa semua hal itu mengalahkan sikap perhatian yang ditunjukkan Xiaopan kepadanya, saat ia merasa untuk apa semua harta dunia itu kalau diriku tidak bahagia. Dan ketika kebucinan perlahan mengiringi percakapan ini, Biao mengajak Xiaopan untuk kabur bersama dari sekte masing-masing serta mengelilingi penjuru dunia. Saat Xiaopan yang mendengar ini sedikit menolak ajakan Biao, serta ia merasa tempat ini adalah tanah air betanya, yang pada dasarnya hal inilah yang membuatnya tidak memiliki niatan untuk pergi dari tempat ini, serta mengkhianati ketua Tian dan ibu Tian yang telah membesarkannya sedari kecil semenjak ia kehilangan orang tuanya. Sehingga pada saat yang sama, setelah memberi pengertian ini kepada Biao, Xiaopan menyuruhnya untuk pulang ke rumahnya, serta ia merasa jika ditakdirkan kemungkinan mereka akan bertemu lagi. Tetapi pada saat yang sama, sebelum beranjak pergi, Biao menanyakan kepada Xiaopan tentang hal yang dilihatnya di sumur kuno iblis rubah waktu itu. Saat Xiaopan yang mendengar ini mengatakan kepada Biao bahwa ia akan mengungkapkan hal itu jika mereka bertemu lagi. Sementara itu, kita diperlihatkan Dao Xuan mendatangi seorang suhu dari sekte Qingyun saat dia meminta nasihatnya tentang masalah yang menimpa sektenya serta kelanjutan perang melawan aliran iblis. Tetapi pada saat yang sama, suhu dari sekte Qingyun ini pun tampak tidak mau menanggapi hal ini saat dia merasa tidak berani ikut campur dalam masalah ini. Sehingga pada saat yang sama, Dao Xuan yang merasa tua bangka ini tanpa acuh kepadanya pun memilih untuk pergi. Di lain sisi, Raja Hantu yang bertindak sebagai pemimpin upacara ritual akhirnya datang saat semua orang dari sekte aliran iblis berkumpul. Tetapi pada saat yang sama, ketika Raja Hantu akan melakukan ritual ini, ia tiba-tiba berhenti saat Yu Yang Jiang melihat kekhawatiran di wajahnya menyuruhnya untuk santuy, yang pada dasarnya hal ini membuat Raja Hantu sedikit tersinggung. Tetapi pada saat yang sama, dosen segera mencairkan suasana serta menyuruh semua orang di aliran iblis untuk bersatu dan membuang masing-masing ego mereka. Sehingga pada saat yang sama, setelah ritual dimulai, Raja Hantu kemudian membangkitkan jiwa-jiwa baku hantam semua orang di aliran iblis untuk menghabisi semua anggota aliran kebenaran dengan melakukan penyerangan secara barbar di sekte Qingyun. Saat hal ini segera membangkitkan jiwa-jiwa baku hantam para anggota aliran iblis. Dan sebelum ending episode 23 ini berakhir, kita diperlihatkan sosok Changsong yang diguyur hujan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah kita diperlihatkan tindakan membagongkan Changsong yang diguyur hujan, kini kita beralih ke tempat Xiaopan berada, yang mana keesokan harinya, hari di mana interogasi Xiaopan akhirnya dimulai akibat dua kesalahannya di Gunung Liubo. Sehingga pada saat ini, Xiaopan bersama Song Daren serta Ling Er yang terus berjalan menuju aula kristal. Pada akhirnya tiba di tempat ini, saat mereka segera disambut penjaga aula yang bernama Chang Jian serta menyuruh mereka untuk masuk. Serta pada saat yang sama, Song Daren CS yang mendengar ini akhirnya mengangguk saat mereka segera memasuki aula kristal. Dan saat di perjalanan menuju ruangan interogasi Xiaopan di aula kristal,
Song Daren menanyakan kepada Chang Jian apakah para senior, guru, serta para senior lain juga datang dalam interogasi ini. Sehingga pada saat yang sama, Chang Jian yang mendengar pertanyaan dari Song Daren ini pun perlahan mengangguk, serta memberitahunya bahwa ada beberapa orang dari biksu suci di kuil Tianyin, serta para senior dari lembah Pensiang yang semuanya datang ke sini bertujuan untuk menanyai Siopan. Sontak info yang disebutkan Chang Jian ini membuat wajah Song Daren serta Ling Er berubah panik. Tetapi pada saat yang sama, Siopan yang mendengar ini tetap santuy serta menyuruh Chang Jian untuk dengan cepat mengantarkan mereka ke ruang interogasi. Saat Chang Jian yang mendengar ini perlahan mengangguk serta memerintahkan mereka untuk dengan cepat mengikutinya. Yang pada dasarnya setelah Chang Jian terus memimpin jalan, mereka pada akhirnya sampai di depan pintu ruang interogasi. Saat siapa yang melihat pintu ini tiba-tiba merasakan kepanikan terus mengantam wajahnya. Sehingga pada saat yang sama, setelah Chang Jian membuka pintu serta perlahan masuk, Siopan langsung terkejut serta melihat semua orang dari berbagai cabang perguruan dari sekte Qingyun berkumpul di sini. Yang mana pada saat ini, di sudut ruangan yang luas ini, tampak ada 3 patung Buddha yang cukup besar. Saat di tengah ruangan yang luas ini, di kursi utama, tampak Daosuan yang duduk santuy dengan meja teh kecil di sampingnya, dan tongkat sakti Siopan yang ada di atas mejanya. Serta pada saat yang sama juga, di dalam barisan sisi kanan, terlihat berbagai kepala cabang di sekte Qingyun termasuk ketua Tian. Serta di sebelah kirinya terlihat biksu-biksu dari kuil Tianyin, serta para senior dari lembah Pensiang. Sehingga pada saat yang sama, setelah unboxing para hadirin di ruangan ini, Chang Jian membawa Song Daren, Siopan, serta Ling Er membungkuk kepada Daosuan. Saat semua orang yang ada di dalam ruangan ini segera melemparkan tatapan mereka ke arah kelompok Siopan dengan penuh emosi. Yang pada dasarnya ketika emosi ini masih terpancar di wajah semua hadirin, Ibu Tian yang duduk di samping ketua Tian pun memanggil Song Daren CS untuk datang ke arahnya. Saat Song Daren CS yang melihat ini perlahan mengangguk dan berjalan ke arahnya. Serta pada saat yang sama, setelah memanggil Song Daren CS, ketua Tian yang saat ini wajahnya tampak dingin menyuruh Siopan untuk berdiri di tempat yang sudah disediakan untuknya. Saat ia memberitahunya bahwa kepala pendeta dari sekte Qingyun yaitu Daosuan ingin menanyai sesuatu hal kepadanya. Mendengar hal ini, Siopan perlahan mengangguk serta perlahan mulai melangkah menuju tempat yang sudah disediakan untuknya. Sehingga pada saat yang sama, setelah Siopan sampai di tempat yang sudah disediakan untuknya, Daosuan yang saat ini memasang raut wajah tanpa ekspresi segera melihat ke bawah saat dia melihat seorang pemuda lugu pelongo-pelongo yang berdiri di sana dengan raut wajah gugup bercampur panik yang saat ini mengepalkan erat kedua tangannya. Yang pada dasarnya setelah terus memperhatikan Siopan, ia kemudian menghela napas serta pelan memanggil nama Siopan. Sehingga pada saat yang sama, tubuh Siopan segera tremor sejenak setelah namanya dipanggil oleh Daosuan. Saat ia hanya bisa menjawab, murid ada di sini, sembari perlahan berlutut. Dan setelah melihat Siopan berlutut di hadapannya, Daosuan perlahan memandanginya saat dia memperkenalkan kepada Siopan beberapa orang yang ada di sampingnya dengan memberitahunya bahwa orang-orang ini berasal dari kuil Tianyin yang bernama Biksu Puhong dan Pukong, serta juga Sangguan dari lembah Pensiang. Sehingga pada saat yang sama, Siopan yang mendengar ini perlahan melihat ke arah para biksu ini saat dia segera tercengang serta mulai teringat Biksu Puji yang menurutnya bagian dari para biksu ini. Yang pada dasarnya ketika Siopan masih memikirkan hal ini, ruangan luas ini menjadi sunyi senyap sebelum pada akhirnya itu dipecahkan Daosuan dengan keseriusan di wajahnya saat dia mengatakan kepada Siopan untuk menjawab jujur semua pertanyaan yang akan dilayangkannya. Sehingga pada saat yang sama, setelah melihat Siopan mengangguk dan menjawab ya, Daosuan perlahan menanyakan kepada Siopan dengan sopan tentang keterampilan yang ditunjukkannya sewaktu melawan iblis banteng di Gunung Liubo. Saat dia menanyakan kepadanya apakah keterampilan Brahman kebijaksanaan Brahman kuil yang ditunjukkannya waktu itu adalah keterampilan milik dari kuil Tianyin. Mendengar hal ini, Siopan tidak menjawab sepatah kata pun pertanyaan dari Daosuan. Saat hal ini tiba-tiba menyebabkan suasana aula kristal menjadi sedikit tegang. Bahkan ketua Tian yang suasana hatinya saat ini tampak sedikit gundah segera memalingkan kepalanya melihat bahwa semua orang menatap Siopan. Yang pada dasarnya saat kegundahan ini masih dirasakan ketua Tian. Setelah beberapa menit kemudian, suara Siopan perlahan terdengar saat dia menjawab pertanyaan Daosuan dengan mengatakan ya.
Sehingga pada saat yang sama, jawaban dari Siopan ini pun segera memancing kegemparan di ruangan saat para biksu dari kuil Tianyin yang mendengar ini tampak gelisah. Tetapi ada juga yang biasa aja serta tetap diam seperti biksu Puhong, Pukong, serta Pasiang yang saat ini duduk di depan. Serta pada saat yang sama, jawaban dari Siopan ini pun juga membuat ekspresi di wajah ketua Tian serta para murid puncak bambu bertambah semakin panik. Tetapi di tengah kepanikan dari ketua Tian serta murid-muridnya, Suoge yang saat ini duduk manis tampak santuy tanpa menunjukkan kepanikan sedikit pun. Beberapa saat kemudian, Dao Xuan perlahan melirik barisan anggota kuil Tianyin saat dia melihat wajah-wajah para muridnya tampak gelisah, yang pada dasarnya setelah melihat pemimpin mereka, Biksu Puhong, perlahan-lahan menutup matanya, tampak menyatakan pasrah dengan perkara ini. Ia mendengus di dalam hatinya, sembari berbalik menghadap Siopan, serta mengangkat tangannya ke arah keributan semua hadirin untuk memberi sinyal keheningan. Sehingga pada saat yang sama, setelah ruangan ini telah menjadi hening, Dao Xuan perlahan mengambil tongkat sakti Siopan di atas meja, sembari menanyakan pertanyaan kedua kepadanya, apakah tongkat saktinya merupakan senjata yang mengandung unsur iblis. Saat Siopan yang mendengar ini perlahan mengangguk, sembari dengan suara rendahnya ia menjawab ya. Yang pada dasarnya mendengar jawaban dari Siopan, ekspresi di wajah Dao Xuan menjadi gelap, serta ia juga menanyakan kepada Siopan, apakah antum memiliki sesuatu yang antum ingin katakan. Tetapi pada saat yang sama, pertanyaan dari Dao Xuan ini tidak sedikit pun dijawab Siopan saat ia merasa takut ingin mengungkapkan sesuatu hal kepada Dao Xuan. Sebaliknya pertanyaan ini malah membuatnya terdiam membisu, sembari menyebutkan kata aku 3 kali dengan suara terbata-bata. Sontak melihat Siopan tidak sebiji pun menjawab pertanyaannya, melainkan ia terus memasang wajah pelongo-pelongonya. Kesabaran Dao Xuan tampaknya habis saat dia segera naik pitam, serta dengan keras tiba-tiba membanting tongkat sakti Siopan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jade Dynasty episode 23 yang baru tayang Selasa ini. Nah, akhir kata saya ucapkan bye-bye.